kita ketemu hari ini dengan pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pagi hari ini, Ibu berharap kita semuanya sehat-sehat, mendapat lindungan semuanya dari Allah SWT. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang begitu dekatnya dengan Allah melalui nama-nama Allah yang sangat indah. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari dahulu apa itu Allah, bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Nah, supaya kita bisa dekat kepada Allah, tentunya kita harus mengimani Allah itu. Nah, apa itu iman? Nah, sekarang kita akan melihat dahulu iman itu bisa kita artikan dengan dua. Yang pertama, iman secara bahasa. Yang kedua, iman secara istilah. Nah, secara bahasa, iman itu artinya adalah percaya, yakin. Nah, sementara secara istilah, iman itu adalah meyakini dengan hati, melisankan dengan lidah, dan melakukan dengan amal perbuatan kita. Nah, jadi iman itu sudah bisa kita lihat tadi bahwa iman secara bahasa dan iman secara istilah. Secara bahasa tadi apa anak-anak? Yaitu percaya dan yakin. Sementara yang kedua adalah iman secara istilah. Iman secara istilah artinya adalah meyakini di dalam hati, melisankan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu adalah iman kita kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini itu adalah merupakan pokok daripada keimanan kita secara keseluruhannya, yang biasanya bisa kita kenal dengan rukun iman. Ini dia. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya pasti sudah hafal dengan rukun iman. Iman itu ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi iman kepada Allah inilah yang sebagai pokok daripada rukun iman itu sendiri. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, terkadang iman kita ini ada semakin baik dan ada kalanya menurun. Nah, bagaimana supaya iman kita ini menjadi baik terus-terusan? Tentu kita tidak menginginkan iman kita menjadi rendah atau menjadi menurun. Nah, untuk meningkatkan iman kita ini, maka ada salah satu cara, yaitu dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nah, keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah dan berkurang. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik bagi Allah dan hanya keagungan bagi Allah itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita akan membahas Asmaul Husna itu hanya 4 saja. Ya. Nah, yang pertama, Asmaul Husna yang berkenaan dengan ini adalah Al-Alim. Ya, Al-Alim. Arti Al-Alim itu adalah Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Apa saja yang diketahui oleh Allah? Allah mengetahui seluruhnya tanpa batas, tanpa ada pembatasannya. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Bahkan yang tidak nampak, yang masih dalam hati kita sendiri pun Allah sudah tahu. Ya. Jadi Allah mengetahui yang nampak dan gaib, yang tidak nampak dan yang nampak. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas kita itu diketahui oleh Allah. Nah, itulah dia pengamalan daripada sifat Al-Alim. Jadi Al-Alimnya Allah ini harus kita amalkan. Karena tadi kita kan rukun imannya adalah mengamalkan dengan perbuatan. Nah, jadi bagaimana cara kita mengamalkan
sifat al-alimnya Allah ini, maka kita tuh diharapkan untuk selalu mencari ilmu, untuk menambah ilmu kita, ya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi seorang yang alim, tetapi tidak akan bisa melebihi al-alimnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, ya kita lanjutkan dengan yang kedua. Nah, yang kedua sifat Allah itu adalah Al-Khabir. Ini dia, nama Allah Al-Khabir. Apa itu artinya Al-Khabir? Al-Khabir artinya maha waspada, maha teliti. Jadi Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah secara detail. Gak ada yang terliput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita juga harus mempunyai sifat teliti. Supaya apa? Supaya pengamalan kita kepada iman kepada Allah itu sempurna. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mengikuti atau kita berusaha untuk teliti juga. Untuk kita menjadi teliti, kita harus membaca dan memahami segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya ketelitian yang diharapkan oleh Allah itu juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah As-Sami. Ini dia. Ya. Apa itu As-Sami? As-Sami itu artinya adalah Allah Maha mendengar. Nah, Maha mendengarnya Allah itu bagaimana? Maha mendengarnya Allah juga tanpa batas. Kita nggak bisa mendengar seperti mendengarnya Allah. Nah, karena suara apapun yang kita dengar, baik yang terdengar itulah yang kita tahu. Tetapi bagi Allah tidak. Bagi Allah, suara apapun juga, walaupun jauh sekalipun, tetap Allah dengar. Nah, jadi sifat As-Sami-nya Allah ini kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Ini dia. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya supaya segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan yang terbesit di dalam hati kita pun sekalipun. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan Maha mendengarnya Allah? Setidaknya kita ucapkanlah sesuatu yang baik supaya yang tidak baik yang kita ucapkan itu jangan sampai didengar. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan dengan Asmaul Husna yang selanjutnya. Nah, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Basir. Nah, ini dia. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta dapat dipantau oleh Allah. Ya, sesuai dengan firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi itu, Allah melihat apa yang kita kerjakan, bahkan walaupun kita mengerjakan itu dalam tempat yang tersembunyi sekalipun. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, dengan Maha melihatnya Allah itu kita aplikasikan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diajarkan untuk cermat melihat, kita diajarkan untuk cermat mendengar, kita diajarkan untuk cermat meneliti segala sesuatu, dan kita juga harus mengetahui segala sesuatunya itu. Ya. Baik anak-anak ibu sekalian, maka dari penjelasan ibu yang singkat ini, ibu berharap kita semua bisa memahami
Ya, ada 3 tadi. Pertama, pengertian iman secara bahasa dan secara istilah, kemudian pengertian Asmaul Husna, kemudian beberapa 4 buah Asmaul Husna yang sedang kita pelajari. Jadi berharap bisa untuk selanjutnya kita perdalam lagi tentang Asmaul Husna ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri dahulu dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.